Yang sama-sama kita muliakan, Yang Mulia Bante Wiryadaro Mahatera, Yang Luhur Samanera, saya hormati Pandita, pimpinan Puja Bakti, pembawa acara, ya segenap pengurus Yayasan Karakasaba Wihara Dhammadippa, Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Pagi semuanya. Pagi. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, suatu keberkahan untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita berkumpul di ruang Dhammasala Utama Wihara Dhammadippa Surabaya. Nah, tentu dengan tujuan yang sama, dengan niatan yang sama, yaitu melakukan puja, melakukan serangkaian tindak-tindak bajik yang nantinya akan menjadi suatu kabar sukacita yang akan kita beritahukan kepada para leluhur, sanak saudara, famili yang telah tiada. Nah, khusus pada kesempatan hari ini, tentu momentumnya adalah puja dalam rangka patidana ya di bulan Cengbeng. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ketika kita mengamati secara sosial kehidupan bermasyarakat di Indonesia, masing-masing daerah tentu memiliki juga tradisi dan budaya, di mana tradisi dan budaya ini juga tidak terlepas dari bagaimana memberikan hormat, memberikan rasa syukur kepada para leluhur. Nah, tentu jika kita melihat di dalam Dharma, ya utamanya juga di dalam Mahaparinibbana Sutta, nah di situ ada ungkapan dari Guru Agung Buddha tentang suku Waji. Di mana suku Waji ini juga mereka masih menghormati, menghargai altar-altar, baik altar-altar di dalam kota maupun di luar kota. Nah, menurut beberapa sumber juga mengatakan bahwa altar-altar ini ya salah satunya adalah altar-altar para leluhur. Nah, tentu ketika kita melihat kondisi sosial masyarakat di Indonesia dari berbagai suku, ya budaya yang memiliki juga tata cara mereka memberikan persembahan-persembahan kepada para leluhur. Nah, maka tadi jika kita menyimak dengan seksama, merenungkan dengan sesama terjemahan dalam Tirukuda Sutta, di situ orang yang mengenang budi baik, jasa baik yang pernah mereka lakukan kepada kita. Apakah mereka itu sahabat kita, kerabat kita, saudara kita. Nah, sudah sepatutnya kita ini memberikan persembahan atas nama mereka. Nah, jadi kita merenungkan sejenak bahwasanya kita masih memiliki hubungan-hubungan karma baik dengan keluarga, sahabat, kerabat kita. Maka setelah kita memahami hal demikian, ada di momen-momen tertentu, di bulan-bulan tertentu, hal itu bisa kita lakukan. Ya, melakukan puja, melakukan persembahan, penghormatan kepada sanak saudara yang telah tiada. Nah, apa sih yang menjadi poin penting dalam upacara semacam ini Bapak Ibu? Tentu lebih kepada pengingat bagi diri kita sendiri. Kita melihat berbagai macam persembahan disiapkan di altar-altar leluhur, ya di meja leluhur. Nah, sebelum kita menjadi leluhur, jadi berbuatlah yang luhur. Ya, berbuat yang luhurnya apa? Ya tindak-tindak bajik. Tindak-tindak bajik yang seperti kita pahami di dalam Dharma, kita bisa melakukan melalui 3 pintu perbuatan. Pikiran, ucapan, dan badan jasmani kita. Nah, tentu setelah kita mengenal Dharma, ini yang membuat kita sekarang menjadi personal atau pribadi yang bijak dalam memaknai suatu tata cara upacara, terlebih ketika kita melakukan persembahan kepada para leluhur. Nah, sebab tidak sedikit Bapak Ibu, pandangan sosial terkadang menjadi tekanan mental bagi kita si pelaku dalam memberikan persembahan. Dalam artian begini, ketika kita tidak memahami makna esensi dari persembahan itu sendiri, kerap kali kita hanya menjadi korban pandangan sosial. Bahwa persembahan kamu belum komplit loh, jika belum ada ini, belum ada itu. Kok kecil sekali persembahannya, kok sedikit sekali persembahannya. Kan kita kena mental akhirnya ya. Kena mental akhirnya harus berupaya nih.
kita harus memberikan persembahan yang wow. Tetapi di balik persembahan yang wow, ternyata Anda berhutang. Tidak sedikit kan di kehidupan sosial demikian? Karena cara pandang sosial melihat bahwa suksesnya suatu persembahan itu dilihat dari mewahnya. Dari banyaknya persembahan yang diberikan kepada para leluhur. Apa iya? Kalau kita mau pelajari dhamma, kita kembali kepada niat kita. Kalau kita memberikan persembahan yang wow, mewah, tetapi di baliknya itu kok kita terbebani mental kita. Kita sudah bikin coret-coretan, tetangga A kita hutang 5 juta, tetangga B 4 juta, bunganya 5% lagi. Apa nggak jadi beban mental? Nah sehingga ketika Bapak Ibu sudah sekalian mempelajari Dharma, nah disinilah kita akan lebih bijak dalam bersikap, dalam mengambil keputusan tindakan apa yang mesti dilakukan. Karena pada hakikatnya adalah esensi dari persembahan adalah niat tulus kita. Bagaimana dengan didasari dengan pengertian yang benar di situ, disertai dengan ketulusan, kerelaan. Nah maka latihan persembahan ini pun menjadi latihan spiritual kedermawanan dalam memberikan persembahan. Ada di antara Bapak Ibu yang terbebani? Ayo ada kegiatan broadcast Patidana. Wah tiap tahun ke Patidana mulu gimana nih? Ada begitu? Ada yang menggumun ya dalam hatinya? Ada? Semoga tidak ya. Karena kita sekarang memaknai secara dharma Bapak Ibu. Secara dharmanya bagaimana? Ini adalah latihan. Latihan yang mesti kita praktekkan untuk menumbuhkan kekayaan spiritual dalam diri kita. Kekayaan spiritual apa yang mesti tumbuh dan berkembang ketika dalam tata cara upacara semacam ini adalah kekayaan berupa kedermawanan yang disebut dengan cagadana. Nah, saya sudah tahu pasti Bapak Ibu secara materi sudah punya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sekarang nih harta kekayaan spiritual saya? Sudahkah tumbuh dan berkembang? Nah sehingga di momentum seperti ini disitulah kita melatih untuk menumbuh kembangkan harta spiritual itu. Nah setelah kita mencoba untuk mengkaji dari beberapa pustaka dharma, kita melihat di Parita Suci, Parita Biru itu ada Adya Sutta, bagian dari Awamanggala tentang bagaimana memanfaatkan harta kekayaan Anda. Nah, Guru Agung Buddha sangat piawai sekali, sangat-sangat pandai. Di mana juga bagaimana melihat untuk menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan para perumah tangga. Nah, di mana di dalam Adya Sutta itu sebenarnya Sang Buddha menyampaikan kepada Anathapindika tentang bagaimana ketika seseorang ini memperoleh harta kekayaan. Bagaimana sih mereka menggunakan harta kekayaan itu secara baik dan benar. Nah jadi di Parita Suci itu, Adya Sutta itu disebutkan kurang lebih terjemahannya kan begini. Telah ku peroleh harta kekayaan. Telah ku sokong mereka-mereka yang pantas disokong. Telah ku lakukan 5 jenis sajian. Ada ya? Dibacakan terjemahannya ya? Nah 5 jenis sajian kan ada catatan kakinya di bawah. Nah salah satunya itu adalah disebutkan persembahan kepada para leluhur. Nah jadi kalau kita lihat-lihat ternyata kita punya nenek moyang, orang tua terdahulu, maaf ya, kendati pun belum memahami dhamma tapi mereka tahu loh tata cara bahwasanya itu masih jalan dengan dharma. Mereka memberikan membuat persembahan di altar-altar leluhur begitu. Nah, dan sekarang kita yang memahami dhamma ini harus lebih berbeda dalam artian melakukan hal tersebut didasari pengertian yang benar, tulus ya, penuh kerelaan. Sehingga kita menjalani itu dengan sukacita. Maka kalau dilihat di dalam Abhidhamma itu kan ya, kesadaran indah itu setidaknya perbuatan baik yang muncul dalam arus kesadaran kita adalah perasaan sukacita didasari dengan pengetahuan. Ya, apakah itu disebabkan didorong oleh orang lain ataupun dorongan diri sendiri. Ya. Jadi ada perasaan sukacita, somanasa yang muncul ketika melakukan wah ada kesempatan baik nih. Saya mengupayakan menyisihkan sebagian pendapat yang saya miliki untuk melakukan persembahan kepada leluhur saya. Nah, jadi ini pun menjadi pengingat bagi kita. Barangkali ada yang berpikir, orang tua saya dulu saja tidak meninggalkan warisan, sekarang ini selalu ada upacara yang harus mengeluarkan nominal begitu ya. Terkadang ada bentuk persepsi semacam itu. Nah, cobalah kita
menyingkirkan bentuk-bentuk pikiran seperti itu dengan berpikir begini. Kendati pun Bapak Ibu, kita tidak mewarisi banyak atau tidak mewarisi harta mati dari orang tua kita, tetapi kita mewarisi tubuh badan jasmani ini juga dari orang tua. Benar tidak? Ya adanya kita duduk di tempat ini saat ini pun itu tidak terlepas loh. Dari sebab-sebab di mana orang tua juga menjadi pengkondisi. Kalau tidak ada orang tua, ya kita tidak ada. Nah sehingga itulah yang membuat kita sadar, oh bahwasanya ada hal bajik yang mesti saya lakukan. Nah jadi dari beberapa pustaka dhamma, oh sekarang kita menggunakan tata kekacaran baik dan benar, salah satunya adalah melakukan persembahan kepada para leluhur. Lalu di dalam pustaka dhamma lainnya, kita menemukan di dalam Sigalowada Sutta, ada ya sebagai budi pekerti, kita sebagai anak kepada orang tua ya, kan disebutkan juga bagaimana kita ini harus menyokong ya, membantu, merawat orang tua, menyokong orang tua, kemudian menjaga nama baik mereka, menjadikan diri kita ini pantas menerima warisan mereka ya. Kemudian juga melakukan persembahan ketika mereka telah tiada. Ya sebenarnya kalau kita berbicara warisan, itu tidak melulu soal warisan materi loh Bapak Ibu. Tetapi ada warisan tradisi dan budaya yang bisa kita kaji, yang bisa kita coba untuk mempelajari kembali. Jikalau ya kita meninjau dalam Kesamuti Sutta ya, suku Kalama. Sang Buddha mengatakan, ya jangan percaya begitu sajalah terhadap tradisi dan budaya. Nah, cobalah kita kaji kembali. Jika hal tersebut membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang banyak, dan hal tersebut tidak menumbuhkan apa keserakahan, kebencian, keberoban batin, ya itu bisa kita lakukan. Nah, selama ini yang kita tahu bahwa ada banyak warisan tradisi budaya juga yang sejatinya juga selalu menjadi pengingat bagi diri kita. Bagaimana lestari dengan alam, begitu ya. Bagaimana kita juga tidak lupa jati diri kita. Ya seperti halnya Bapak Ibu sekalian, ya ketika ada upacara cengbeng, itu kan menjadi identitas diri Bapak Ibu. Ya kan? Secara tradisi dan budaya. Kami pun punya identitas diri secara tradisi dan budaya. Kita harus bangga punya jati diri seperti itu. Terlebih kita mengenal Dhamma, wah kita bisa melakukan itu dengan didasari pengertian yang benar. Bukan hanya sekedar melakukan, tidak. Nanti anak-anaknya bertanya, loh Pak, Mah, kenapa sih setiap tahun kita harus melakukan hal ini, hal itu? Memang begitu dari dulu. Nah, anak sekarang tidak butuh jawaban seperti itu. Ya, kita harus punya dalilnya, kita harus punya dasarnya. Kenapa hal ini dilakukan? Begitu ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di meja altarnya, tapi di rumah duka sebenarnya juga ada ya. Kalau di rumah duka, sebelum kita berangkatkan ke tempat kremasi atau pemakaman, ada buah semangka ya? Ada kan? Siapa yang sering pelayanan ke rumah duka nih? Ada? Pernah lihat ya? Atau pernah mengunjungi lah sahabat kerabat ya? Ketika nanti mau dibawa ke, kalau ke Grand Hypen di sini berarti lantai 5. Ya, sama juga di Jakarta juga lantai 5. Itu kan ada satu prosesi ya, ritual begitu dipecahkan semangkanya. Nah sebenarnya kan juga bukan hanya ritual semata, ada nilai kehidupan, ada pelajaran kehidupan yang dapat kita petik dari situ. Nah selebihnya, misalnya orang tua ini dia punya 3 anak. Nah kita memaknai itu, ya seperti guru saya pernah bilang, memaknai itu adalah agar nanti 3 anak ini dia tidak terpecah belah. Ya seperti buah semangka dipecahkan itu karena begitu kita sudah tidak punya orang tua, kita egonya main kan. Ih saya loh yang berjasa sama papa mama, warisanmu cuma 2% tuh, saya 4%, oh saya 6%. Bisa begitu kan? Nah jadi diharapkan kendati pun nanti orang tua tiada, Anda jangan terpecah belah. Anda jangan sampai ya seperti semangka tersebut. Jadi mengingat kita harus tetap kompak, harus tetap saling mengingat satu sama lain. Maka ketika Bapak Ibu memiliki 2-3 saudara begitu ya, tatkala ditinggal oleh orang tua, jangan langsung berebut warisan. Tuntaskan, tuntaskan kewajiban Anda. Ya semisal kan ada peringatan 1 tahun beliau, upati dana beliau. Kalau di kami tradisi Sasak itu ada istilahnya gawe milik. Jadi gawe milik ini untuk acara awalnya, baru nyamper tahun namanya. Itu acara puncaknya. Paling tidak kami harus menyelesaikan itu dulu. Ketika itu sudah selesai, nah barulah
secara bijak ya bagaimana nanti ya warisan-warisan itu bisa dibagi dengan baik. Setidaknya nanti jangan sampai loh, ini peringatan papa loh ke 1 tahun, kamu gak ikut nyumbang? Enggak ah, lagi banyak kebutuhan segala macam. Nah, harusnya peninggalan dari orang tua itu berupa materi itu, tuntaskanlah. Apa yang menjadi tradisi dan budaya kita yang baik itu dijalankan dengan baik. Setuju? 2% yang setuju nih. 80%-nya masih bingung. Ya, jadi itulah kita bijaknya. Nah, karena kan Sang Buddha sendiri kalau kita lihat dalam Adiya Sutta, kita nih punya kewajiban dalam artian bagaimana memanajemen keuangan Anda dengan baik. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, Anda tidak akan miskin, kita tidak akan melarat kalau hanya sekedar berbagi sebagian pendapatan kita untuk melakukan tindakan-tindakan pelimpahan jasa. Ya kan? Justru akan banyak kemudahan loh yang bisa kita dapatkan tatkala kita terlibat di dalam kebaikan-kebaikan. Hidup ini loh tidak lepas dari kesulitan Bapak Ibu. Hidup ini selalu banyak masalah. Tetapi karena kekuatan kebajikan itu, permasalahan, kesulitan itu tidak akan bertahan lama. Selalu berbagai macam pertolongan itu muncul dalam diri kita. Anda berbuat baik kepada si A belum tentu membalas. Tapi ada si B, si C, dan si D akan membalas kebajikan itu. Itu kan rumusnya ya. Kalau Anda fokus berbuat baik pada si A tidak balas, sakit hati Anda. Ya kan? Sudah buat baik, si A kok gak pernah balas kebaikan saya ya? Nah, berarti kan kita belum bijak dalam berbuat bajiknya. Nah, ketika mempelajari Dhamma, tahu cara kita. Oh, ternyata berbuat baik itu kita harus tulus. Kita didasari dengan kerelaan itu. Nah, sehingga hal itu akan mengkondisikan berbagai macam kemudahan dalam hidup kita juga datang dari berbagai arah. Nah, jadi kita paham ya, kita mencoba untuk mengkaji secara Dhamma begitu ya, apa yang kita lakukan ini masih relevan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, terlebih selalu mengingatkan kita akan siapa diri kita. Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Dasarnya apa? Oh, di dalam Segala Wada Sutta disebutkan hal itu. Berarti setelah kita melakukan hal ini, kita-kita ini adalah orang-orang yang memiliki katanyu kata wedi. Tahu, berterima kasih dan balas budi ya. Ya, kendatipun budi tidak salah, kenapa harus dibalas gitu. Maksudnya adalah ya kita bisa membalas budi baik dari orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Nah, ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kenapa hal ini juga penting untuk dilakukan. Tentu kita memiliki pustaka Dhamma lagi, banyak yang menjadi landasan hal-hal ini kok penting untuk kita lakukan ya. Kita bisa membaca di dalam peta Watu. Ya, salah satu ceritanya tentang peta Serini. Nah, di situ konon dikatakan bahwa ada seorang peta, dia ini berada di semak-semak di antara ya salah seorang pedagang ingin pergi ke salah satu kota dan dia bertemu dengan peta ini. Nah, biasa percakapan di situ dikatakan, "Siapakah engkau? Wahai makhluk yang bertubuh." Pokoknya tubuhnya ya tulangnya kelihatan, urat-uratnya kelihatan, bahkan ngenes sekali ya. Si pedagang karena melihat makhluk tersebut ya jadi bertanya, "Siapakah gerangan?" Nah, si PT ini akhirnya menyampaikan, "Saya dulu adalah seorang gadis tinggal di kota seberang. Sekarang saya menjadi makhluk seperti ini karena kegelapan perbuatan saya di masa lampau. Dulu saya diajak untuk berenang, saya tidak mau. Bahkan saya memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif, banyak ya iri hati segala macam. Jadi nilai-nilai buruk itu muncul terus dalam arus kesadarannya. Nah, ternyata akibat dari perbuatannya itu setelah tubuhnya hancur, dia lahir sebagai seorang peta. Nah, karena bertemu dengan pedagang ini dia minta tolong. Saya masih memiliki ibu dan saya masih menyimpan sebagian harta yang saya miliki tapi saya tidak memberitahukan ke ibu saya. Tolong sampaikan pesan saya agar apa yang saya simpan di bawah tempat tidur itu digunakan untuk melakukan persembahan atas nama saya. Nah, akhirnya si pedagang ini kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke kota tersebut dan mencari di mana rumah makhluk itu, makhluk peta yang dimaksud ya. Akhirnya bertemulah dengan ibunya diceritakan bahwasanya anakmu dulu pernah menyimpan suatu emas atau harta, tetapi tidak diberitahukan kepada Anda. Coba tolong dicek di bawah tempat tidur. Benar. Dan di situ ditemukan apa yang disampaikan oleh peta tersebut dan akhirnya diarahkan
untuk menggunakan sebagian itu dipersembahkan atas nama Dia. Nah, maka melihat dari cerita tersebut, seyogianya kita paham bahwa makhluk-makhluk ini dia butuh instrumen, sarana agar mereka senang, dia bahagia melihat oh ada persembahan yang diperuntukkan untuk mereka. Jadi jasa kita sebenarnya yang berbuat baik ini tidak berkurang. Justru kita sebagai sarana untuk mengkondisikan makhluk-makhluk ini dia muncul kesadaran bahagianya, mudita-citanya. Selama makhluk itu menderita kan ada wedana. Ya wedana itu pasti ada perasaan suka dan tidak sukanya. Nah ketika melihat hal yang positif, hal yang baik, makhluk ini turut bahagia, dia senang. Nah karena muncul perasaan mudita cita itu sebagai kama pendukung nantinya yang akan membantu untuk berbuahnya kama-kama bajik atau tindak-tindak bajik yang pernah mereka lakukan di waktu yang lampau itu. Nah karena kita pelajari hukum kama kan begitu ya, ada kama pendukung gitu ya. Nah salah satunya menjadi kama pendukungnya. Jadi setelah makhluk-makhluk ini melihat, mengetahui bahwasanya sanak saudara mereka melakukan persembahan atas nama mereka, mereka turut senang, mereka turut bahagia. Itu yang muncul dalam arus kesadaran itu sebenarnya sehingga ketika mudita cita itu muncul dari saudara mereka, mereka berbuat bajik di saat itu. Ya kan? Nah karena dia senang bahagia kan ada kesadaran indah. Nah karena kesadaran indah itulah yang mengkondisikan mereka akhirnya turut bahagia. Dan menjadi kama-kama pendukung akhirnya mereka juga bisa tertolong begitu. Nah jadi begitu. Lalu sekarang apa manfaat untuk kita Bapak Ibu? Jadi manfaat untuk makhluk lain ternyata pelimpahan jasa adalah mengkondisikan mereka turut bahagia. Mengkondisikan munculnya kesadaran indah dalam kesadaran mereka. Lalu untuk kita personal, apa manfaatnya? Kita menjadi sosok pribadi yang dermawan. Disinilah latihan kita ya. Lah kalau tidak ada pemberian, kapan jadi dermawan? Ya. Nah, maka ini kesempatan baiknya. Lalu tidak hanya berhenti di situ, kita juga terus berlatih dari latihan ini akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Rumus kehidupan, kalau kita tidak mau mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam diri kita tidak punya ruang untuk menerima sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Sesek nanti. Jadi ayo belajar memberi itu tujuannya apa? Menciptakan ruang kebahagiaan, ruang kedamaian yang ada dalam diri kita. Nah sehingga kalaupun nanti kita pergi Bapak Ibu ya, rasa takut, khawatir dengan kepemilikan itu sedikit berkurang. Coba kalau kita tidak mau memberi, berat sekali loh. Jangan nanti bagaimana kalau saya meninggal, perusahaan saya bagaimana, pasangan saya bagaimana, anak-anak saya bagaimana. Itu kan akut sekali. Kalau hal yang bersifat kasar saja tidak pernah kita mau berikan, persembahkan, bagaimana mau melatih mental yang halus sekali. Ya kan? Ketakutan, kekhawatiran itu juga muncul karena faktor mentalnya kita yang tidak mau berlatih hal demikian. Nah jadi karena kita sudah mau berlatih ini, manfaat untuk pribadi kita bagaimana? Ya mengurangi keterikatan dan kemelekatan itu. Tidak berhenti di situ. Manfaat sosial juga ada Bapak Ibu. Di mana suatu wihara yang mengadakan kegiatan ini, persembahan yang Anda berikan, sejatinya juga akan berfungsi bermanfaat untuk apa? Operasional wihara. Ya kan? Maintenance wihara. Dan itu akan menjadi kama bajik jangka panjang bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Di mana mungkin nanti wihara itu punya program anak asuh, membantu pendidikan anak-anak di daerah, Anda juga turut serta menjadi duta-duta dharma. Membantu pendidikan-pendidikan itu secara tidak langsung. Dan Dhamma Surabaya kan berafiliasi ya dengan Padepokan Dhamma Arama. Setiap tanggal berapa tuh? 20 ke atas ya, juga memberikan persembahan sembako kepada ya kami, penghuni Padepokan Dhamma Arama. Dan di sana tinggal banyak para sahabat sini yang sedang belajar. Dan mereka juga menjadi duta-duta Dharma. Itu secara sosial loh. Bapak Ibu juga terlibat di situ. Nah maka bersyukur masih banyak umat Buddha yang peduli pendidikan. Yang entah itu mendukung kami secara mensupport dengan makanan atau dana-dana untuk kebutuhan pendidikan-pendidikan lainnya. Jadi melalui kegiatan semacam ini pun tersalur juga ke sana tanpa Bapak Ibu sadari. Nah maka ternyata kebajikannya tidak sedikit ya. Seperti yang disebutkan oleh Sang Buddha di dalam Dhammapada Pupawaga ya. Syair tentang bunga itu. Seperti halnya setumpuk bunga dapat dijadikan berbagai macam rangkaian bunga yang indah. Indah tidak? Indah nggak bunganya?
Kalau Bapak Ibu bilang tidak, kecewa yang merangkai loh. Indah kan? Indah. Begitu pula sejatinya. Banyak kebajikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Mulai dari kita berlatih kedermawanan ya, menjaga etika moral kita dengan baik, dan juga mengembangkan batin kita. Serangkaian tindak bajik ini itu sejatinya juga sebagai saran setiap saat kok. Sebenarnya kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Kepada siapa? Sanak saudara famili kita yang telah tiada. Nah, jadi ketika Bapak Ibu memahami, oh seperti halnya sekutum bunga dapat dirangkai menjadi rangkaian bunga yang indah, Bapak Ibu saat ini juga sedang menciptakan taman-taman indah di dalam hati Bapak Ibu dengan tindak-tindak bajik. Setuju? Setuju apa tidak nih? Kok setujunya sedikit sekali ini? Ya, setuju ya? Nah, jadi setiap perbuatan baik yang Anda lakukan di situ sudah bermekaran bunga-bunga di taman hati Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian ya, apa yang kita lakukan saat ini terlebih upacara patidana di bulan Cengbeng ini adalah sebagai wujud tanda bakti Bapak Ibu kepada para leluhur dan juga melatih kedermawanan dalam persembahan. Dan manfaat dari persembahan-persembahan yang Anda lakukan untuk personal diri pribadi adalah melatih kedermawanan, mengikis keterikatan kemelekatan kita, bagi makhluk lain yang mereka turut serta, turut bahagia. Utamanya para leluhur saudara kita yang tidak beruntung. Ya, mereka lahir di alam yang tidak bahagia, mereka turut bahagia. Mengetahui kebajikan itu, muncul mudita cita dalam batin, arus kesadaran mereka, itu tidak bajik yang mereka lakukan. Secara sosial, Bapak Ibu memberikan manfaat besar sekali. Ya, untuk biaya operasional wihara, secara tidak langsung juga untuk menjadi biaya pendidikan. Ya karena seperti saya katakan ya, Dhamma Surabaya afiliasi dengan kami, secara tidak langsung Anda menjadi bagian daripada duta-duta Dharma. Semoga rangkaian kebajikan yang Bapak Ibu Saudara lakukan sampai saat ini mengkondisikan para leluhur, sanak saudaranya turut bahagia mengetahui kebajikan ini. Ya jikalau mereka tidak mengetahui, semoga para dewa, para buta, para sata memberitahukannya. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.